Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Remon. Kita dari kelompok kepentingan akan menjelaskan tentang kelompok kepentingan yang beranggotakan saya sendiri, Nugroho Hariswantono, Intan Yepana, Imam Fahri Ashari, Mudrika Iga Parahyangan, dan Asita Dewi. Selanjutnya yang akan menjelaskan apa itu kelompok kepentingan adalah Intan Yepana. Silakan Intan. Nah, yang pertama kita membahas dulu apa itu kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah suatu perkumpulan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik, mencoba untuk meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompok. Nah, berikut juga ada ciri-ciri dari kelompok kepentingan. Yang pertama, kepentingan yang sama di antara mereka yang membuat mereka menyatu untuk berkoalisi membuat suatu lembaga dengan nama tertentu. Yang kedua, himpunan orang-orang tersistematis atas nama satu atau lebih keperluan tertentu yang sangat diperjuangkan. Yang ketiga, setiap kegiatan yang diselenggarakan akan mengatasnamakan masyarakat, memandang fungsinya yang yaitu sebagai artikulator kepentingan dalam masyarakat. Yang keempat, kegiatan golongan kepentingan tidak dimaksudkan demi memperoleh jabatan publik, namun lebih pada usaha partisipasi politik. Yang kelima, setiap kegiatan golongan kepentingan selalu berhubungan dengan rumor publik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang keenam, terdapat berbagai macam-macam golongan kepentingan yang bergantung pada karakteristik lembaga dari golongan kepentingan. Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya macam-macam golongan atau kelompok kepentingan yang akan dijelaskan oleh Imam. Silakan Imam. Baik, macam-macam golongan atau kelompok kepentingan. Golongan non-asosiasional. Golongan kepentingan yang memiliki kegiatan atau aktivitas yang tidak terlalu sering, sehingga mampu terrealisasi digolongkan keluarga regional status. 2. Golongan anomik. Golongan kepentingan terbentuk di antara elemen masyarakat secara spontan. Golongan ini sering membuat aksi kegaduhan seperti kerusuhan, demonstrasi, serta melakukan kekerasan dalam politik. 3. Golongan institusional. Golongan yang bersifat normal dan mempunyai peran sosial serta politik. Golongan ini mengutarakan kepentingan sendiri maupun golongan lain dalam sebuah masyarakat. 4. Golongan asosiasional, yaitu golongan yang terdiri dari sekumpulan buruh, paguyuban, serta sekumpulan lainnya yang dikelola oleh golongan agama. 5. Golongan penekan. Lembaga, yaitu lembaga politik yang digunakan oleh masyarakat untuk menuangkan pendapat yang memiliki peran untuk mengaruhi kebijakan pemerintah. Contoh-contoh kelompok kepentingan. 1. Elit politik. 2. Pembayaran pajak. 3. Serikat dagang. 4. Lembaga swadaya masyarakat. 5. Serikat buruh. Baik, terima kasih Imam atas penjelasannya. Selanjutnya yang akan menjelaskan fungsi dari kelompok kepentingan adalah Mudrika Iga. Silakan Iga. Oke Kak, terima kasih. Selanjutnya ada fungsi dari kelompok kepentingan. Yang pertama ada agar suatu kegiatan itu cepat selesai. Terus yang kedua menumbuhkan rasa kerjasama terhadap sesama. Terus selanjutnya ada peran kelompok kepentingan. Yang pertama berperan melindungi dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Terus yang kedua ada menjadi wadah aspirasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang keempat, melakukan kajian atas kebijakan yang dilakukan pemerintah, apakah sesuai dengan keinginan atau tuntutan rakyat. Baik, terima kasih Mudrika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asita. Silakan. Ya, terima kasih Kak.
Salah satu contoh materi dari kelompok kepentingan yaitu pembayaran pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah, pusat maupun daerah, demi kesejahteraan masyarakat. Contohnya, kalangan pengusaha properti meminta untuk mempermudah pembayaran pajak dan kelonggaran dalam pembayaran di masa pandemi COVID-19. Solusinya, pemerintah memberikan insentif pembebasan PPN 10% untuk pembelian properti di bawah 2 miliar. Baik. Terima kasih, teman-teman. Itu tadi adalah pembahasan tentang kelompok kepentingan dari kelompok saya, kelompok kepentingan. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.